Wah, Kak Lexi, dekorasinya keren sekali. Wah, iya betul ya Kak Sharon, dekorasinya bagus sekali. Iya. Oh iya, bukannya kita tanggal 20 ini ada acara ya? Oh iya, jadi tanggal 20 nanti, 20 Desember, kita akan ada Natal, GPD Ketapang, Keramat, dan juga Soho. Mari adik-adik, jangan lupa ikut ibadahnya ya. Nah, sekarang adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari angkat pujian ini, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ya Bapa, walaupun kami terpisah oleh jarak dan waktu di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan menaungi setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini Tuhan kami siapkan hati kami, pikiran kami mau terfokus hanya kepadamu saja ya Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam memuji-muji Engkau Tuhan dalam pujian kami, biarlah Engkau yang disenangkan melalui pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami siap untuk memuji Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Wah, kita udah kumpul sama-sama nih. Ayo kita nyanyi sama-sama yuk. Ayo.
kami mau memberi yang terbaik, karena Yesus Tuhan kami yang hebat. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, mengasihi-Mu Yesus di setiap waktu. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, melakukan firman-Mu dan jadi terang-Mu. Di sini kami berkumpul, satukan hati kami. Kami mau bersukacita, kami mau bergembira, kami mau memberi yang terbaik, karena Yesus Tuhan kami yang hebat. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, mengasihi-Mu Yesus di setiap waktu. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, melakukan firman-Mu dan jadi terang-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, mengasihi-Mu Yesus di setiap waktu. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, melakukan firman-Mu dan jadi terang-Mu. Melakukan firman-Mu dan jadi terang-Mu. Melakukan firman-Mu dan jadi terang-Mu. Puji Tuhan, adik-adik kita tetap bangkit berdiri. Kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini. Oh, sukacitaku. Haleluya, puji Tuhan. Oh, sukacitaku, param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sukacitaku, param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
adik-adik masih bersuka cita untuk memuji Tuhan? Masih. Yeay! Mari kita mau angkat lagu pujian, Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kini sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat satu pujian. Aku mengasihimu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang
yang kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Kami adalah anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami di sepanjang tahun ini hingga kami berada di penghujung tahun. Tuhan tolong kami, di saat ini kami akan menikmati firman Tuhan. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, biarlah kami boleh duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya semua? Semua pasti sehat dan dalam keadaan baik ya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak bagi Tuhan. Saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Nah sebelum itu kakak mau ingetin lagi, ayo siapa yang sudah hafal ayat hafalan minggu lalu? Coba angkat tangannya. Iya, banyak sekali yang sudah hafal ya. Berarti kita bisa baca sama-sama ayat hafalan minggu lalu ada di... Ayo ada di mana? Iya, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kolose 4 ayat ke-5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya, adik-adik semua pintar sekali. Satu kali lagi kita baca mulai dari alamat ayatnya ya. 1, 2, 3. Kolose 4 ayat yang ke-5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah semuanya anak-anak yang pintar. Setiap selesai mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, ayat hafalan yang diberikan oleh kakak-kakak dibaca lagi, direnungkan lagi, dihafalkan. Nanti minggu berikutnya akan ditanyakan, oke? Oke, sekarang kita siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan kita pada hari ini akan bercerita tentang seorang raja yang memerintah kerajaan Yehuda pada saat dia berumur masih sangat muda. Pada saat dia berumur 7 tahun. Wah, 7 tahun sudah jadi raja loh. Siapa ya namanya ya? Ayo kita buka semua Alkitab kita di dalam 2 Tawarik 24. Ayo adik-adik Alkitabnya dibuka. 2 Tawarik pasal yang ke-24. Kita baca ya. Sudah semuanya? Oke, kita baca sama-sama ayat yang pertama. 2 Tawarik 24 ayat yang pertama. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Nah, cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini tentang kehidupan Raja Yoas. Kakak Lita kasih tema di sini adalah bimbingan yang benar versus bimbingan yang salah. Sekali lagi, bimbingan yang benar melawan bimbingan yang salah. Jadi ada bimbingan yang benar, ada bimbingan yang salah. Bagaimana ceritanya? Nah, kita dengarkan baik-baik. Raja Yoas waktu memerintah kerajaan Yehuda berumur 7 tahun. Ayat tadi kita sudah baca ya. Nah, ada seorang imam yang bernama Imam Yoyada yang menjadi pembimbing dari Raja Yoas. Karena dia masih sangat kecil memerintah kerajaan Yehuda. Bimbingan dari Imam Yoyada ini menghasilkan satu perbuatan yang besar yang Raja Yoas lakukan untuk kehidupan di rakyat
di kerajaan Yehuda. Intinya adalah, Kakak Lita persingkat saja, setiap bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh Imam Yoyada kepada Raja Yoas akhirnya membuat satu pembaharuan yang ia lakukan kepada umat Tuhan, yaitu rakyat kerajaan Yehuda. Untuk apa? Untuk mereka boleh memberi persembahan ke dalam rumah Tuhan, supaya uang dari persembahan tersebut boleh digunakan untuk membangun rumah Allah. Jadi contohnya seperti ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, ada mungkin mengecat rumah Tuhan gitu ya, seperti gereja. Kalau gerejanya mungkin gerejanya sudah mulai rusak, diperbaiki. Supaya apa? Supaya pada saat mereka memuji Tuhan, pada saat mereka menyembah Tuhan, waktu itu mereka menyembah Tuhan di rumah Allah. Supaya mereka semua boleh beribadah dengan baik, dengan khusyuk. Jadi hal yang dilakukan oleh Raja Yoas lewat bimbingan dari Imam Yoyada adalah hal yang baik. Kita baca ayat selanjutnya. Kita baca di 2 Tawarik 24 ayat yang kedua. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Nah, ayat itu mengatakan selama hidup Imam Yoyada ada bimbingan yang baik yang dari Imam Yoyada kepada Yoas, bahwa Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi adik-adik perlu kita ketahui, selama hidup Imam Yoyada, Yoas melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tapi ada kalanya Imam Yoyada sudah menjadi sangat tua dan akhirnya dia meninggal. Imam Yoyada meninggal dan sudah tidak ada lagi bimbingan yang diberikan untuk Raja Yoas pada saat itu. Yoas sudah bertumbuh menjadi seorang pemuda yang dewasa, dia sudah menikah, sudah punya anak. Tapi tidak ada lagi Imam Yoyada. Akhirnya apa? Ada bimbingan-bimbingan yang lain yang masuk kepada Raja Yoas waktu itu. Siapa mereka? Mereka adalah pemimpin-pemimpin Yehuda. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh yang cukup besar di kerajaan Yehuda. Kita baca di 2 Tawarik 24 ayat yang ke-17. 2 Tawarik 24 ayat ke-17. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Nah, ayat 17 dulu kita baca ya. Nanti kita lanjut ke ayat 18. Di situ dikatakan sesudah Imam Yoyada mati, ada pemimpin-pemimpin Yehuda datang kepada Raja Yoas dan mereka apa di situ katakan? Mereka menyembah raja. Mereka menyembah Raja Yoas. Padahal adik-adik tahu ya, tahu dengan pasti siapa yang harus kita sembah? Ayo, siapa yang harus kita sembah? Betul sekali, kita harus menyembah Allah yang hidup. Kita harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Tapi apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Yehuda di sini? Dia menyembah raja. Dan Yoas dikatakan di sini sejak saat itu raja mendengarkan mereka. Sejak saat itu Yoas mendengarkan nasihat-nasihat dari pemimpin-pemimpin Yehuda. Kita bandingkan ya, pada saat Raja Yoas mendengarkan nasihat dari Imam Yoyada. Ayat yang kedua tadi mengatakan Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi Tuhan suka dengan perbuatan-perbuatan yang Yoas lakukan atas bimbingan dari Imam Yoyada. Tapi di ayat yang ke-17 tadi di situ dikatakan raja mendengarkan pemimpin-pemimpin Yehuda. Apa yang terjadi dengan nasihat-nasihat yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin Yehuda. Kita baca lagi ayat selanjutnya, ayat yang ke-18. 2 Tawarik 24 ayat yang ke-18. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Nah, adik-adik, coba ya didengar baik-baik. Ayat yang ke-18 tadi dikatakan mereka meninggalkan rumah Tuhan. Nah, ada nasihat-nasihat dari pemimpin-pemimpin Yehuda kepada Raja Yoas untuk apa? Untuk meninggalkan rumah Tuhan, untuk meninggalkan
Allah nenek moyang mereka, untuk meninggalkan Allah yang benar. Dan di sini dikatakan mereka beribadah kepada tiang-tiang berhala. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah. Adik-adik harus mengerti, ada banyak nasihat yang akan kita terima, akan ada banyak nasihat mungkin yang akan adik-adik terima dari orang-orang di luar adik-adik, mungkin dari teman, mungkin dari siapa aja bisa, yang akan membuat adik-adik jauh dari Tuhan. Contoh, mungkin ada teman-teman adik-adik yang di sekolah misalnya ya, bilang begini, Kenso, nanti kan mau ulangan, jangan lupa ya kasih tahu aku ya, aku belum belajar. Nah, ayo, kira-kira itu baik atau tidak? Coba kira-kira yang dilakukan itu bagaimana? Kalau misalnya seperti tadi, Kenso, kasih aku contekan ya. Nah, kira-kira Kenso mau dengar apa enggak nasihat dari teman tadi itu? Atau misalnya gini, lagi ya, misalnya Kenny, tolong dong, aku suka sekali deh kue itu, tolong ambilin dong. Gak apa-apa, gak ada yang lihat, kamu ambil aja, gak ada yang lihat. Nah, kira-kira itu baik atau tidak? Nah, adik-adik harus tahu, adik-adik harus bisa mengerti. Ada pengajaran-pengajaran, ada hal-hal yang adik-adik harus mengerti kalau itu benar. Yaitu apa? Pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti mama papa di rumah. Mama papa di rumah pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Kakak-kakak di sekolah minggu, guru-guru di sekolah minggu, atau guru-guru di sekolah pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Mereka tidak mungkin mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Jadi adik-adik harus ikuti ya apa yang dikatakan mama papa. Misalnya gini, Kenso jangan lupa berdoa ya. Nah, Kenso harus berdoa. Misalnya Kenny jangan lupa ya abis makan piringnya dicuci ya Kenny. Harus jadi anak yang rajin. Nah, itu adalah nasihat-nasihat yang baik. Nah, kalau misalnya tadi yang kakak Lita cerita. Misalnya ada teman-teman yang minta adik-adik untuk kasih contekan. Itu baik atau enggak? Ayo coba bisa jawab enggak? Gimana? Iya, itu tidak baik. Benar sekali. Kalau yang tadi, kalau yang minta diambilin makanan, ambil. Enggak ada yang lihat kok. Ambil aja. Harus mencuri. Itu baik atau tidak? Ayo. Tidak baik. Pinter sekali. Jadi adik-adik, kalau ada orang-orang, ada nasihat-nasihat yang menurut kalian itu kayaknya nggak bagus deh. Kayaknya mama papa nggak ajarin aku itu deh. Kayaknya kakak-kakak di sekolah minggu nggak ajarin aku itu deh. Nanti aku tanya mama dulu ya, boleh apa enggak ya kira-kira ya gitu ya. Aku tanya dulu ya sama papa, kira-kira itu bagus atau tidak ya gitu ya. Adik-adik harus tahu apa yang diajarkan oleh orang tua di rumah adalah kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sama seperti Imam Yoyada mengajarkan pada Yoas. Di situ dikatakan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi ada juga pengajaran-pengajaran yang akan membuat kita semua jauh daripada Tuhan. Akan ada juga hal-hal yang membuat adik-adik yang di rumah akan menjadi anak-anak yang tidak disukai sama Tuhan nanti. Kalau apa? Kalau adik-adik mencontek. Kalau adik-adik mengambil barang yang bukan punyanya adik-adik. Tanpa izin misalnya. Itu tidak baik ya. Itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita ikuti. Iya. Nah, firman Tuhan hari ini Kakak Lita hanya ceritakan sampai di sini saja. Supaya adik-adik bisa mengerti. Ingat, ada pengajaran yang baik yang diberikan oleh mama papa di rumah, oleh guru-guru sekolah minggu, oleh guru-guru di sekolah. Supaya apa? Supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar, dan sekali lagi melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, kalau ada pengajaran-pengajaran hal-hal yang tidak baik, adik-adik tidak usah ikuti. Adik-adik tanya dulu sama mama sama papa. Boleh nggak ya? Tadi ada yang bilang seperti ini. Boleh nggak ya aku lakukan?
Begitu ya adik-adik ya. Kita semua harus tahu semua hal yang kita lakukan harus menyenangkan Tuhan. Harus menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus disenangkan lewat setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita baca Alkitab kita lagi untuk kita buka ayat hafalannya. Ingat, ayat hafalannya dihafal, nanti minggu depan ditanyakan. Oke, buka lagi Alkitab kita di Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-13. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-13. Baca sama-sama ya. Oh oke, Kakak Lita tunggu. Siapa yang belum buka Alkitabnya? Amsal 4 ayat yang ke-13. Ya, sudah semuanya? Kita baca ya. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Sekali lagi, Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Puji Tuhan. Adik-adik, pengajaran yang baik, didikan yang baik yang adik-adik terima dan adik-adik lakukan akan membuahkan berkat Tuhan. Tapi apabila adik-adik melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, Tuhan akan murka. Nanti Tuhan tidak suka, nanti Tuhan marah. Sama seperti Raja Yoas tadi. Dia berpaling dari Tuhan dan Tuhan marah. Jadi adik-adik jangan lupa dengarkan didikan, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Puji Tuhan, kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri firman Tuhan kita hari ini. Lipat tangannya dilipat, matanya ditutup. Puji Tuhan, kita berdoa ya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik. Kalau kami sudah memuji memuliakan Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kami harus mengikuti ajaran-ajaran yang baik Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil, tapi kami mau belajar untuk kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Ajari kami selalu Tuhan Yesus, Roh Kudus, biarlah Tuhan selalu ada bersama dengan kami, memberikan kami pengertian demi pengertian Tuhan, supaya kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati sekolah mereka. Berikan mereka selalu kesehatan, berikan mereka selalu sukacita. Berikan mereka selalu damai sejahtera Tuhan Yesus. Dan orang tua mereka, kakak beradik mereka semua dalam berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai mengikuti sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami bersuka cita karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Segala puji, syukur, dan hormat kami kembalikan untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.